مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, begini bersyukur hari ini dapat kembali menyapa anak-anak serta berbagi kembali ilmu di bulan yang sangat mulia ini. Anak-anak yang ibu sayangi, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang waktu mustajab untuk berdoa. Siapa di sini yang suka berdoa? Insya Allah semua anak Darul Fikri rajin berdoa. Tapi apakah anak-anak tahu kapan waktu yang paling baik untuk berdoa? Memang berdoa boleh kapan saja dan semuanya bisa dikabulkan Allah. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa yang berdoa di saat ini, kesempatan untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Berikut ini akan Bu Yuni jelaskan satu persatu. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan bisa disebut waktu yang paling mustajab. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepertiga malam terakhir inilah waktu paling utama untuk menunaikan sholat tahajud. Pertanyaannya adalah, jam berapa sih sepertiga malam itu? Yuk anak-anak perhatikan gambar jam berikut ini. Di dalam gambar jam tersebut ada beberapa warna. Warna hijau menunjukkan sepertiga malam pertama, dimulai dari ba'da isya sampai pukul 10:30 malam. Warna kedua, warna kuning, menunjukkan sepertiga waktu kedua, yaitu dimulai dari 10:30 malam hingga 10:30 dini hari. Dan terakhir kita sebut sepertiga malam terakhir, yaitu dari mulai pukul 10:30 dini hari hingga menjelang subuh. Itu adalah waktu yang paling utama untuk melakukan sholat tahajud dan memperpanjang atau memperbanyak di waktu tersebut. Yang kedua adalah setelah sholat 5 waktu. Abu Mamah al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana hadis menyebutkan, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Karenanya, sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqamah. Nah, nanti saat anak-anak sudah kembali masuk sekolah, yuk anak-anak praktikkan. Setelah teman kalian azan, lanjutkan dengan membaca doa setelah azan, lalu lanjutkan dengan doa yang ingin disampaikan kepada Allah. Anak-anak akan sangat rugi melewatkan waktu ini jika mengisinya dengan bercanda atau mengobrol. Bagaimana yang terlambat atau masbuk? Maka sungguh disayangkan, dia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Yang keempat adalah saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa.
Karenanya banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun dalam sholat 5 waktu, maka sujud harus disesuaikan, terutama jika kondisinya sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Jika kondisi jamaah dirasa mampu, maka silakan untuk memperbanyak doa di sujud terakhir. Sebagaimana hadis menyebutkan, seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Selanjutnya yang kelima adalah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa. Dalam hadis disebutkan 2 doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim. Keenam adalah ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajab untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa ada waktu mustajab untuk berdoa. Dalam hadis lain diriwayatkan ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang dizolimi. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam At-Tabrani. Jadi sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun lebih mustajab lagi adalah menjelang berbuka puasa. Nah anak-anak, waktu mana yang akan anak-anak pilih untuk berdoa? Masya Allah, semoga anak-anak bisa mengamalkan semua waktu-waktu mustajab ini. Jangan lupa, selain meminta doa untuk diri sendiri, selalu selipkan doa-doa untuk orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Demikian tausiah pagi ini, semoga anak-anak dapat mengambil manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.